untuk universitas yang biasa aja, maksudnya universitas biasa-biasa gitu, level 3. Tapi karena Ayu tuh sebenarnya pengennya di Goryeo yang Korea University, yang universitas Ayu yang pertama itu. Di situ mintanya topik level 5, tapi itu kayaknya berat banget. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Kayak udah biasa ngelihat gitu, kayak beberapa kata Ayu sudah ngerti gitu bahasa Korea itu gitu, menurut Ayu gitu. Jadi Ayu bilang kok, wah awalnya nggak diizinin karena Ayu kan cuma berdua tuh saudara Kak. Jadi kakak Ayu cowok dan Ayu itu nggak diizinin keluar, ngapain sih di Indonesia aja udah cari univ yang bagus. Terus akhirnya lambat laun orang tua mengizinkan karena emang Ayu bilang gini, kalau Ayu melakukan sesuatu yang nggak Ayu sukai, yang nggak Ayu bener-bener mantep di hati, Ayu nggak bakal sepenuh hati dan itu bakal cuma percuma gitu. Akhirnya orang tua mengizinkan, tapi kamu ngurus sendiri. Dan emang bener Ayu ngurus sendiri semuanya, orang tua cuma bantu beberapa dokumen yang diperlukan emang dari orang tua, kayak bank statement or something gitu kan. Mereka bantu itu, dan Ayu pergi ke sini, dan akhirnya Ayu memilih Korea. Tapi setelah nyampe ke sini, Ayu lihat semua realita yang terjadi di sini, itu kayak berbeda jauh dengan di drama Korea. Menurut Ayu jadi kayak sadar malah, ngapain sih nonton konser tuh, kayak jadi malah udah nyampe sini malah nggak suka sama Korea. Jadi kayak udah hidup biasa aja, kayak sekolah gitu-gitu aja, main gitu doang. Jadi kayak sekarang malah ngelihat teman-teman yang suka ke Koreaan tuh, aku pernah begitu, nanti pasti sadar sendiri. Kayak ngerasa Ayu, Korea kan terkenal nih sama dalam hal penampilan ya, apakah surgery atau perawatan wajah seperti itu. Rata-rata orang di sana memang Ayu lihat seperti itu ya. Kalau misalnya Ayu ke shopping mall atau ke jalan, memang rata-rata mereka modis banget untuk memperhatikan penampilan ya. Benar, itu benar banget. Tapi nggak semua. Jadi nggak semua dari mereka juga fashionable, kayak keren banget dari atas sampai bawah gitu, branded semua gitu, enggak juga sih, sama aja kayak di Indonesia. Cuman mereka emang memperhatikan penampilan, bahkan ibu-ibu yang tua-tua aja tuh emang keren banget gitu. Tapi kalau buat perawatan itu mereka lebih ke make up deh. Kalau misalnya mukanya beneran mengkilat gitu kayaknya enggak sih. Masih pasti ada lah kayak apa-apanya. Cuma kalau make up mereka emang kelihatannya kan kayak natural banget kan. Make up Korea tuh kelihatan natural banget gitu di make up. Padahal sebenarnya mereka make upnya tebal tuh Kak, tapi kelihatannya kayak natural banget gitu. Terus ada yang beranggapan begini, orang Korea itu beli Gucci kayak branded kayak gitu tuh biasa gitu. Padahal enggak. Jadi mereka tuh daripada beli KW, mereka lebih baik beli brand yang emang biasa gitu, kayak gitu. Jadi kayak sesuai kemampuan mereka gitu. Kalau emang yang pakai barang branded tuh ya mereka emang yang mampu gitu. Tapi ya tetap kembali lagi sama aja. Ada juga yang berusaha terlihat nggak sesuai kemampuan mereka sampai cicilan gitu-gitu juga tuh, kata temenku juga ada. Cuma sejauh ini yang Ayu lihat sih mereka berpenampilan sesuai kemampuan mereka gitu. Nah, kalau Ayu di kelas nih, Yuk, kan itu banyak dari berbagai negara tuh dalam kelas bahasanya Ayu. Kesulitan nggak sih Ayu ngalamin pembelajaran sistem Korea? Kalau kesulitan mungkin kadang ada. Jadi itu kita belajar bahasa Korea tapi pakai bahasa Korea. Jadi gurunya nggak pakai bahasa Inggris Kak, pakai bahasa Korea juga. Gitu. Jadi di sini nggak ada yang belajar bahasa Korea pakai bahasa Inggris, tuh nggak ada. Bahkan mentok kalau emang nggak paham, gurunya tuh pakai bahasa Inggris. Kalau mentok itu pun bahasa Inggrisnya nggak yang bahasa Inggris mereka bagus gitu.
aksennya tuh masih aksen Korea bahasa Inggrisnya. Hmm. Dan teman kelas tuh yang bisa bahasa Inggris tuh cuma satu waktu itu. Jadi orang Rusia atau orang mana tuh kebanyakan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita dipaksa untuk pakai bahasa Korea gitu. Mau gimana pakai bahasa Korea gitu. Terus kalau nggak, misalnya ada satu kosakata tuh kita nggak paham. Guru ini berusaha untuk menjelaskan ke kita gitu. Gimana sih perasaan atau arti sebenarnya kosakata ini gitu, kayak dengan kosakata bahasa Korea yang lain. Tapi anehnya kita bisa paham gitu. Kenapa ya kok bisa paham ya? Tapi itu bisa paham gitu Kak. Jadi kayak gini ya. Dan itu tuh terbukti akhirnya kita bisa bahasa Koreanya gitu. Dengan Tahu seperti itu ya. tahu gitu yang dimaksud dia tuh apa gitu, jadi tahu gitu Kak. Lucu juga itu ya, maksudnya tidak ada korelasi antar bahasanya, bisa juga nyambung jadinya ya. Pernah juga Kak, aku tuh punya dia orang Cina, dia bahasa Korea kurang, terus gak bisa bahasa Inggris juga. Kita bener-bener di kamar tuh kayak nggak ada orang. Dia telepon sama keluarganya pakai bahasa Cina, aku telepon sendiri sama keluargaku pakai bahasa Indonesia, karena kita emang nggak bisa komunikasi. Karena dia nggak bisa bahasa Korea. Jadi kalau misalnya perlu apa gitu, Igo, Iso, ini ada nggak, ini ada nggak, nunjukin di HP gitu kadang. Jadi kayak yang, ya susahnya gitu aja sih, tapi selama ini juga kita masih bisa berteman, buktinya masih punya teman yang bisa sampai deket banget gitu kan, berarti walaupun terkendala bahasa, masih bisa lah punya teman di sini, tergantung kitanya aja mau berteman enggak gitu. Pakai kode-kode bisa ya, apa maksudnya gestur tubuh ya, masih body language, benar-benar. Kalau orang Korea sendiri, mereka bisa berbahasa Inggris ya kebanyakan, Yuk? Jadi di sini tuh ada satu, bukan culture sih, kayak semacam bukan opini ya. Jadi orang sini tuh dianggap mereka itu keren kalau mereka pernah kuliah di luar negeri. Kayaknya Jadi sama dengan Indonesia ya. Ya, mungkin begitu. Tapi di sini parah. Jadi kalau kalian orang Korea yang pernah tinggal di luar negeri itu keren banget, dan mereka bisa bahasa Inggris, misalnya kuliahnya di Amerika, di Australia gitu-gitu kan. Jadi kebanyakan sih yang generasi sekarang tuh pada bisa bahasa Inggris. Cuma banyak juga yang emang nggak bisa. Dan ada juga yang bahkan mereka udah tinggal di Australia bertahun-tahun, aksen bahasa Koreanya, bahasa Inggris Koreanya tuh masih kena gitu loh Kak. Dan itu masih dapet. Dan di situ ada namanya Konglish, Korea Inggris. Jadi mereka contohnya baca apa ya? Apa ya? Contoh bahasa Inggris apa nih? Emotional misalnya. Dia bilang emotional. Jadi tuh kayak masih ada dialeksnya ya. Gimana ya? Card, misalnya card. Dia mereka kadu. Kayak gitu. Jadi kadang nggak paham gitu. Bright gitu, jadi bright. Jadi ada vokalnya gitu di akhirnya. Mereka nggak bisa ngemotong ini huruf apa, misalnya Gusti ya. Itu mereka nggak bisa langsung Gusti, tapi ya Gusti gitu. Si penggalan katanya yang mereka ya gitu. Oke, menarik juga ya. Nah setelah ini Ayu setelah belajar, kan itu kalau mau masuk universitas harus minimal 3 bulan belajar bahasa Korea, dapat sertifikat, udah boleh masuk universitas ya. Nah, rencananya Ayu mau pilih jurusan apa kalau ke universitas di sana? Nah ini kan abis sekolah bahasa ini kita nggak semena-mena langsung dapat sertifikat, jadi kita ada ujiannya Kak, semacam kayak TOEFL gitu. Di topik itu kita dites, nanti kita bisa dapat level berapa. Kalau misalnya bisa dapat level, biasanya universitas itu minta minimal level 3. Untuk universitas yang biasa aja, universitas biasa-biasa gitu, level 3. Tapi karena Ayu tuh sebenarnya pengennya di Goryeo, yang Korea University, yang universitas Ayu yang pertama itu. Di situ mintanya topik level 5, tapi itu kayaknya berat banget. Topik level 5 itu karena susah banget yang dapat. Mungkin beberapa orang aja, bahkan yang dia udah belajar 2 tahun juga
belum tentu dapat topik level 5 itu gitu. Tapi kalau aku mau kuliahnya di Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.